Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu komentar di channel analis saham syariah terkait soal pendapat soal halal haramnya investasi saham. Jadi dalam komentar tersebut mendukung apa yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi bahwa saham itu haram karena modalnya itu menggunakan sistem riba. Jadi baik itu sedikit atau banyak maka itu haram. Nah, pendapat Ustadz Erwandi ini diyakini oleh si pemberi komentar tersebut dan ini akan kita jawab. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, analis syariah bicara soal investasi saham, maka banyak hal yang perlu kita perhatikan terkait soal halal haramnya suatu investasi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa investasi itu bagian dari ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena teman-teman bisa lihat di surah Yusuf di mana ada perintah, ada ungkapan bahwa seorang raja, karena berdasarkan dari mimpi Nabi Yusuf bahwa kelak akan terjadi yang namanya paceklik atau masa musim kemarau panjang di mana pertanian dan lain sebagainya itu akan banyak kesulitan untuk memperoleh hasil dari tanamannya karena persoalan air dan lain sebagainya. Sehingga dalam ayat tersebut disampaikan bahwa si raja tersebut itu harusnya melakukan menyimpan persediaan dari panen saat ini untuk digunakan pada saat musim paceklik. Nah, intinya sebenarnya ini mengajarkan kita untuk investasi, untuk berjaga-jaga bahwa jangan sampai kita mengalami masa tertentu di mana penghasilan kita tidak ada dan kita tidak punya tabungan sama sekali. Sehingga investasi ini juga bagian dari ajaran tersebut. Selain itu, Umar bin Khattab dan tafsir ayat tertentu dalam Al-Quran juga menyampaikan bahwa terkait anak yatim, maka sebaiknya harta anak yatim itu yang dijadikan sebagai sedekahnya, yang dijadikan sebagai bagian untuk membayar zakat dan sebagainya adalah sebaiknya dari hasilnya, bukan dari nilai pokoknya. Nah, tentunya untuk mendapatkan hasil itu harus diinvestasikan atau diputar dalam bentuk bisnis. Nah, teman-teman, terkait hukum investasi saham ini akan kita rujuk dulu dalam salah satu hadis. Dalam hadis ini menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka dia juga akan mengharamkan harganya atau upahnya. Nah, kalau ada orang yang menyampaikan bahwa saham itu haram karena dia menggunakan pinjaman yang ribawi, entah itu banyak atau sedikit, itu pasti haram. Nah, teman-teman, kita lihat saja faktanya saat ini. Pada saat kita memakan mie instan, Indomie misalnya, maka produk Indomie ini dibuat oleh perusahaan yang notabene dia punya saham di Bursa Efek. Atau misalnya pulsa, teman-teman beli pulsa Telkom atau pulsa Indosat misalnya, perusahaan mereka juga listing di Bursa Efek. Nah, sekarang kita katakan kalau saham itu haram, maka segala turunannya, baik itu yang ikut mencatat, ikut memperjualbelikan produknya, apalagi ikut memakai produknya, maka itu juga haram. Kalau kita katakan bahwa saham itu haram karena pinjamannya menggunakan unsur riba. Jadi teman-teman, di sini bisa saya sampaikan bahwa sangat riskan dan sangat terlalu cepat kita memutuskan bahwa saham itu haram, sedangkan saham itu adalah investasi, hanya karena kita tidak mau meneliti lebih dalam bahwa prinsip riba itu sebenarnya seperti apa. Jadi kalau saham kita katakan haram, maka semua produknya juga akan haram. Jadi teman-teman, kalau saat ini menggunakan pulsa, maka pulsa itu akan jadi haram. Kemudian
kalau misalnya teman-teman makan mie instan itu akan haram. Termasuk di jalan-jalan yang kita pakai saat ini, kalau kita katakan bahwa itu haram karena menggunakan unsur riba dalam pinjamannya dalam proyek pembangunan jalan, maka sebaiknya sebelum kita menggunakan jalan itu cek satu persatu mana yang menggunakan dana pinjaman dan mana yang tidak. Nah, kurang lebih seperti itu maksud saya. Jadi intinya teman-teman, sulit untuk mengatakan bahwa saham itu haram, karena yang pertama saham itu adalah investasi. Kalaupun ada bagian dari modalnya yang menggunakan unsur riba, teman-teman tidak bisa serta-merta menggunakan hadis tanpa penjelasan ulama. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disampaikan, bahkan ini dalam apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sendiri, bahwa jika penghasilan seseorang raja ataukah itu orang-orang penting yang sebagian besar penghasilannya masih masih dalam koridor aturan Islam atau halal, maka itu kita masih bisa melakukan interaksi bisnis dengan orang tersebut atau raja tersebut, dalam bahasanya sultan dalam kitabnya. Jadi di sini bisa kita sampaikan bahwa untuk memutuskan halal haramnya sesuatu, maka ada porsi yang kita harus lihat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika bercampur sedikit maka itu sudah haram. Memang secara hukum, kalau kita merujuk pada hadis, maka bercampurnya satu harta, kalau dia bercampur dengan harta yang haram, maka itu akan mempengaruhi harta tersebut. Tapi itu pun butuh penjelasan yang lebih panjang teman-teman, karena saya berikan contoh bahwa dalam hukum ketika ada bagian makanan, misalnya mentega, dalam hadis tersebut disebutkan bercampur dengan najis, misalnya ada tikus yang mati di atasnya, sedangkan ada satu wadah besar mentega, maka apakah mentega itu menjadi haram atau tidak? Maka dalam hadis itu disampaikan bahwa kita bisa menyingkirkan najis tersebut dan termasuk sisa-sisa yang terlihat di bagian mentega tersebut, dan bagian mentega lainnya yang masih banyak itu masih halal hukumnya. Artinya apa? Ada pendapat ulama yang menyampaikan bahwa halal atau haramnya sesuatu yang bercampur antara halal dan haram, maka lihat wujudnya, dia bisa dipisahkan atau tidak. Nah, dalam hal saham, ketika dia bercampur antara modal yang halal dan modal yang riba, maka kita bisa katakan bahwa uang itu bukan sesuatu yang bisa bercampur. Jadi nilai uang 1 juta kita campur dengan uang 500, sekalipun itu bercampur, itu masih tetap dipisahkan. Kalau kita mengambil 500.000, baik itu dari uang yang 1 juta sebelumnya, intinya kita tetap mengambil angka 500 dari modal tersebut, maka itu tetap halal hukumnya. Jadi teman-teman, penjelasan soal ini akan cukup panjang sekali. Intinya saya tidak bisa mengatakan bahwa saham itu murni 100% halal, tapi sangat berisiko juga kalau kita mengatakan bahwa saham itu haram. Karena kalau kita mengharamkan saham, maka semua turunannya termasuk produk dari perusahaan tersebut itu juga akan haram, dan itu sangat mustahil kita lakukan, karena kita harus menggunakan pulsa, kita harus sesekali waktu mungkin makan mie instan, dan semua perusahaan-perusahaan tersebut itu listing di Bursa Efek atau ada sahamnya di Bursa Efek, sehingga kita tidak bisa serta-merta mengharamkannya. Karena kita merujuk pada hadis bahwa kalau jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula harganya atau upahnya dan semua yang terkait dengannya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait ini, jangan lupa komentar di bawah, dan pastikan share video ini ke berbagai sosial media. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi amal jariah buat kita semua. Kalau ada yang salah, tentu itu dari pribadi saya sendiri, dan kalau ada yang benar, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.